tanpa orang ini aku nggak bahagia, padahal dia menjalani sesuatu yang tidak membahagiakan. Itu yang kelima. Ya ini kan semacam daftar checklist aja kan, baru 6 ya. Nanti berarti tidak ya, tidak, ini tidak. 2 cara. Yang pertama adalah remove yourself from the situation. Channel Edupotensi ya. Nah hari ini kita akan melakukan pembahasan yang sangat menarik ya. Kita akan membahas terkait toxic relationship gitu. Nah, sebetulnya ini adalah salah satu masalah yang sekarang itu sedang mengakar di masyarakat gitu ya, khususnya di remaja. Jadi ini akan pembahasannya akan menarik sekali untuk diikuti. Nah, hari ini saya bersama dengan Bapak Pemerhati Kehidupan, ada Bapak Ari Rahmat. Halo Bapak, selamat sore di sini ya. Ya, sama sore masih di negara yang sama. Di mana nih, Pak? Masih di kalau bahasa halusnya di Cicekap. Masih di Cicekap. Ya. Cimahi. Nah, gimana nih? Sebetulnya Pak, nih banyak yang ingin tahu ya, apa sih bedanya antara hubungan yang toksik gitu dan hubungan yang sebetulnya itu sehat gitu. Kita pengen tahu nih Pak, terkait itu. Ini pertanyaannya jadi langsung ya? Oh iya dong. Ya. Mulai dari pembahasan kita mulai langsung dari pertanyaan ya. Tapi ini memang jadi fenomena ya. Fenomena dalam pengertian kata toxic relationship itu banyak beberapa bulan terakhir, mungkin tahun ini jangan-jangan, atau beberapa tahun 2019-an lah ya mungkin ya. Toxic loh, kan gitu kan? Iya, udah mulai banyak di masyarakat gitu ya bahasanya. Nah, sebelum ke hubungan, nah ini pasti karena judulnya terdiri dari 2 kata, frase ya, toxic relationship, hubungan yang toksik atau racun gitu ya, hubungan racun. Sebelum kita janjian bertemu di sini, itu kebetulan sedang mengikuti sejumlah lagu, dan lagu yang pertama yang lagi tren tuh udah seminggu lebih, 2 minggu mungkin ya. Lagu yang pertama itu Lati, tahu kan, dari Virgin News. Iya, saya juga nonton itu, dan kalau dilihat itu videonya sangat menginterpretasikan relate gitu ya dengan toxic relationship ini. Ya, itu juga katanya, kata Reza Arab dan lain-lain itu menyampaikan itu menggambarkan tentang toxic relationship. Yang kedua, No More I Love Yous. No More I Love You. Wah, kalau itu sepertinya, Bapak pecinta lagu ini ya. Saya belum sempat dengar itu, tapi kebetulan sangat menarik. Boleh diceritakan Pak, itu kayak gimana? Iya. Mungkin karena tren terkait toxic relationship, dan lagu judulnya itu No More I Love Yous. Yous pakai S ya. Jadi No More I Love You apostrof S. Jadi tidak ada lagi I love US gitu ya. Sehabis acara ini kayaknya saya langsung dengerin lagunya. Nah, No More I Love You yang di Hailey Steinfeld itu apa kalimatnya ya? No more I love you until I'm okay. Nah, gitu tuh. Berarti pada saat I love you-nya itu sedang tidak oke. Nah, nanti kita masuk tuh. Tapi cerita tentang lagu itu sebetulnya lagu gubahan, tapi judulnya sama, kemudian nadanya sama, tapi karena ini lebih milenial, Hailey Steinfeld ini zaman SD atau SMP ya, lagu yang sama dari Annie Lennox. Kalau saya taunya lagu yang berkaitan itu lagunya Changcuters tuh Pak, tahun 2000-an deh kayaknya. Racun itu kan judulnya ya. Berarti kalau begitu banyak diekspresikan di lagu-lagu menggambarkan sebuah hubungan yang sifatnya racun, toksik gitu ya. Artinya ada satu yang posisi korban dan satu yang menjadi pelaku bagi korban itu gitu ya, pada sebuah relasi. Nah, ini menarik juga dari lagu-lagu tersebut, itu kan gambaran fenomena sekarang, dan akhirnya muncullah istilah toxic relation. Tadi pertanyaannya bagaimana yang sehat? Kalau ingin tahu yang sehat, gampang sih sebenarnya. Kita lihat yang sakitnya dulu nih. Nah. Gitu kan, jadi yang sakitnya gimana? Pertama katanya, ini diambil dari buku Maiden siapa begitu ya. Yang pertama, you feel worse after spending time with this person. Nah, ngeri banget tuh.
Jadi kita tuh udah bareng lama, ketemuan, setiap ketemu, beres ketemunya itu feel worse after Jadi spending bukannya time. Jadi membuat rasa rindu, ketika, tapi malah merasa buruk gitu iya, ya. merasa buruk. Jadi setelah bareng teh kok jadi buruk gitu ya. After spending time teh kirain kita tuh hidup itu senang-senang gitu. Tapi kok setelah beres tuh pikir-pikir pas sendiri kok situasinya nggak bisa diterima nih gitu. After spending time feeling worse, feeling feeling buruk lah gitu ya. Dan itu kan banyak kejadian ya. Pernah di sana di klinik juga di belakang di ruangan itu menerima konseli ya klien yang dia seorang suami yang suaminya itu punya istri yang istrinya itu selingkuh dengan 4 orang dalam waktu bersamaan dan yang suaminya feeling worse tapi tidak mau pisah gitu. Jadi ketika ketemunya itu yang dia imajinasikan pulang kerja dan segala macam, bertemu istri dan segala macam, tapi pada saat barengnya, spending time-nya kok asa jadi buruk gitu. Tapi itu sudahnya kasusnya udah selesai ya. Tapi itu contoh dari feel worse after spending time. Tidak jadi lebih baik gitu. Yang kedua, katanya you walk on eggshell. Jadi seperti kita itu kalau berhubungan, ini yang toksiknya ya, seperti berjalan di cangkang telur. Kebayang nggak cangkang telur setipis apa? Jadi mau berjalan tapi takut pecah gitu. Nggak mau bikin upset dia gitu, nggak mau bikin dia kesel. Jadi kita jaga gitu ya. Aduh, kita tidak being ourselves, tidak menjadi diri sendiri karena takut nanti takut dimarahin, takut ini. Jadi kayak berjalan di eggshell. Eggshell ya di tangkang telur. Itu betapa seremnya kan? Ya pasti kemungkinan besar akan pecah juga kan. Nah, gitu. Itu situasi yang kedua. Yang ketiga, you look for excuse not to spend time together. Nah, ini berhubungan dengan yang pertama. Jadi Anda atau kita mulai yang merasakan toksik ini mulai mencari-cari alasan untuk tidak spend time together. Misalnya, So sibuk gitu ya. sibuk. Sayang maaf nih mau syuting misalnya. Padahal enggak. Itu cari-cari alasan. Maaf ya hari ini nggak bisa sih, sibuk banget gitu. Padahal enggak, itu cari-cari alasan. Itu bagian dari udah mulai ada gejala. Ya mungkin penyebabnya banyak hal, tetapi kalau udah mulai cari-cari alasan secara intensif bisa jadi sedang dalam toxic relation. Yang keempat, sering argue about little things. Ini kurang miring, sepatu itu harusnya disimpan di tempat sepatu yang rapi. Ini jadi argue tentang little things dan itu terjadi reguler. Ini yang keempat. Jadi sering berdebat pada hal-hal yang kecil. Yang kelima, kita yang toxic yang sedang menjalani toxic itu punya keyakinan bahwa dia punya kebutuhan hadirnya orang yang bikin toxic itu lebih dari kebahagiaan yang harusnya dia peroleh. Kebayang nggak? Dengan kalimat nggak apa-apa deh aku menderita, yang penting aku nggak kehilangan kamu. Seringnya itu seperti itu ya Pak ya. Itu jadi sebuah belief atau keyakinan, itu bahaya juga begitu ya. Tanpa orang ini aku nggak bahagia, padahal dia menjalani sesuatu yang tidak membahagiakan. Itu yang kelima. Serem juga ya. Itu sebetulnya hal yang wajar nih Pak. Malah saya tuh sering gitu menemukan orang-orang yang memang seperti itu gitu. Jadi sebetulnya mereka sadar bahwa hubungan ini tidak sehat lagi gitu, tapi mereka tidak berusaha untuk lepas dari hubungan itu. Demi apa gitu kan? Ya itu, tapi ada yang begitu artinya kan. Kayak yang keenam, sering kalau dalam relasi itu mengalami high and low like roller coaster. Jadi naik turun. Deg-degan ini tuh lagi senang atau enggak. Nanti tiba-tiba baru aja 5 menit yang lalu senang, ini udah sedih. Langsung berantem lagi udah gitu. Berantem lagi kan. Itu jadi
experience roller coaster experience gitu. Yang kadang di atas senang, pas diturunkan di bawah ngegejretnya minta ampun gitu. Nah, itu yang keenam. Sampai yang keenam ini ada pengalaman nggak? Kebetulan pasangan saya sangat baik, Pak. Oh, alhamdulillah ya. Belum Ya, pernah ya, ya. mengalami itu. Jadi sebenarnya di sini saya sebagai host dan sambil belajar juga. Oh Belajar iya. agar tidak mengalami itu gitu ya. Ini Atau kan ada bahkan belajar untuk tidak menjadi pelaku gitu ya, Pak. jangannya. Iya, ini kan semacam daftar checklist aja kan baru 6 ya. Nanti oh berarti tidak ya. Tidak, ini tidak. Gitu ya. Belum ada, Oke, belum ada. belum. Oke, yang ketujuh. Katanya yang ketujuh itu menghindari kadang-kadang dipaksa untuk memilih antara pekerjaan, keluarga, dan sahabat. Nah, itu sudah terus toksik tuh. Iya biasanya, kamu tuh sayang aku atau sayang kerjaan kamu sih gitu ya? Kamu tuh Nah, sayang aku iya. atau sayang game sih? Nah biasanya, udah mulai keluar kata-kata itu sebetulnya ciri ya Pak ya? Ya, ciri itu, udah ciri itu. Kamu kok nggak ngerti sih? Jadi salah teman-teman gue, keluarga gue. Jadi itu ada proses dipisahkan tuh, dipaksa untuk berpisah dan dipaksa untuk memilih sehingga jauh dari keluarga, teman, sahabat. Fokusnya ke yang toksik itu. Itu yang ketujuh. Mudah-mudahan enggak juga ya. Atau yang dengar lagi checklist ya. Nah, yang kedelapan, saban hari katanya complain about relation. Jadi saban hari itu sebetulnya komplain, tapi tidak ada langkah-langkah untuk mengubah. Itu sedang kena toksik banget tuh. Jadi ngeluh gitu. Ya biasanya orang kan kita kalau ada saluran katarsis, kemudian si pasangan kita adalah sumber problemnya, pasti kita katarsis ke yang lain. Misalnya ya, yang lain misalnya datang ke Edu Potensia, complain about the relation yang sedang dijalani. Nah, komplainnya itu tapi tidak menghasilkan langkah-langkah untuk mengubahnya gitu. Nah, itu juga sudah dikenai toksik gitu. Nah, itu yang kedelapan. Mudah-mudahan tidak juga ya. Jadi silang ya. Biasanya udah mulai ngerasa, kok hubungan kita gini-gini aja ya? Gitu ya, udah mulai keluar itu gitu ya. Tapi nggak ada solusinya gitu. Ya, gitu. Tapi ini satu pihak. Kalau hubungan kita gini-gini aja dan itu disepakati, itu nggak toksik. Tapi ini mah satu yang dominan. Satu yang merasa seperti itu. Satu merasa fine. Nah, yang merasa fine ini yang memberikan toksik tadi. Gitu. Yang dikenai toksiknya adalah yang merasa hubungan kita ini kok begini, aku menderita gitu. Tapi nothing to change it. Jadi nggak gerak gitu. Oke, nah itu yang 8. Mudah-mudahan enggak ya. Kemudian yang berikutnya, sulit mengambil keputusan, dan ketika mengambil keputusan selalu dipengaruhi oleh si orang toksik ini. Itu yang ke-9. Sangat mempengaruhi sama kehidupan kita ya Pak ya. Kalau sampai kayak gitu kan berarti sulit mengambil keputusan karir, mungkin ke pendidikan juga gitu. Wah, banyak. Jadi dalam seluruh aspek kehidupan jadi terkekang kan. Pengambilan keputusan selalu harus lapor atau merasa tidak enak, jadi tidak lama-lama karena toksik mungkin racun ya masuk. Jadi si orang yang dikenai toksik itu tidak menjadi dirinya lagi. Ya, karena banyak pengaruh. Jadi too many influence. Tidak tumbuh. Yang 10, nah ini yang 10 nih. Nggak kerasa ya, udah 10 lagi. Iya ya, udah 10 lagi. Masing-masing punya momen yang lebih menyenangkan dibandingkan menghabiskan waktu bersama. Itu yang ke-10 tuh. Jadi udah ada hal lain yang bikin nyaman ya. Biasanya pelariannya itu ke games atau ke temen biasanya bisa, dibandingkan, dan itu lebih menyenangkan dibandingkan spending time dengan yang kita sedang berhubungan begitu. Yang berikutnya ini nih. Nah, lama-lama ini dampaknya nih ya. Your self-esteem got flushed down the toilet. Self-esteem-nya kayak dibuang dipijit toilet itu plusnya ya. Gitu ya. Karena tadi tidak menjadi diri sendiri gitu. Tidak menjadi. Jadi kalau seseorang sudah tidak menjadi diri sendiri berarti dia tidak percaya diri.
Kalau dia tidak percaya diri, harga dirinya sudah tidak ada. Karena dia terbiasa untuk mengambil keputusan bingung, kemudian tercabut dari lingkungan pertemanan, lingkungan keluarga. Dan ya kasihan juga ya. Nah, ya mungkin sama pasangannya juga kadang diposisikan menjadi orang yang tidak berharga, kurang dihargain, gitu. Nah, itu. Lalu ditekan itu. Nah, itu dampaknya pada harga dirinya, diserang begitu kan. Ada masukan yang terus-menerus sehingga wajar harga diri flush away, flush down to the toilet. Jadi sebenarnya selain mempengaruhi kehidupan juga sangat berpengaruh kepada diri kita ya Pak ya. Oh iya. Nah mungkin nggak sih Pak kalau hubungan yang toksik ini terus berlanjut bisa ngubah kepribadian seseorang gitu? Ngubah kepribadian, wah jauh sih kalau ngubah kepribadian. Tapi kalau ini bertahan dan sifatnya toksik yang meresap terus jadi apa ya, sifatnya destruktif, merusak, bisa jadi mungkin kepribadian yang tadi percaya diri, kemudian hidup itu indah, jadi suram, dan kesuraman itu membawa perilaku-perilaku buruk, jadi karakter negatif ke orang yang di sekitar, bukan pada orang yang menjadi toksiknya. Nah, karena ada kasus juga seperti ini Pak, misalkan dia tuh dulu sama pacarnya ditoksikin tuh Pak, jadi pacarnya yang toksik gitu. Nah, dia sebagai korban, kemudian setelah berhasil berpisah gitu, nah ketika dia menjalin hubungan dengan orang lain, malah dia yang melakukan itu kepada pacarnya. Ini mirip-mirip bully ya. Nah iya. Mirip. Bisa karena itu. Dari baca-baca di konsepnya juga ada dominance di salah satu pihak tadi. Yang dominance kan bully juga prinsipnya dari dominance ke yang punya weakness. Itu terjadi bully. Nah, ini juga toxic juga yang dominance ke yang lemah, weak gitu. Sehingga dia toksiknya turun gitu. Nah, ketika ini menerima pengalaman yang sama, tidak menutup kemungkinan tadi kejadiannya. Jadi melakukan hal yang sama ke yang lain. Bisa jadi di keluarganya, di mana, di sahabatnya atau apa. Padahal gara-gara orang toksik ini. Itu wah ngeri lah, jangan sampai ya. Pengalaman yang Bapak bagi ini bisa membantu kita sebetulnya ya untuk lebih memahami itu. Tadi kalau saya catat itu Pak udah ada 11 daftarnya gitu. Nah teman-teman yang di rumah bisa sambil checklist kira-kira kita ada di dalam hubungan seperti itu enggak ya gitu. Nah di sini saya mau sharing juga Pak ada beberapa kasus ya yang terjadi. Salah satunya itu yang mungkin tadi Bapak udah singgung juga di awal gitu. Ketika mereka sudah menjalin hubungan lama gitu, cukup lama waktunya gitu, kemudian udah mulai ada nih kesadaran bahwa sebetulnya ada yang salah dengan hubungan ini, tapi akhirnya salah satunya itu tidak memutuskan untuk mengakhiri hubungannya karena merasa sudah terlalu terbiasa dengan hubungannya seperti itu. Itu menurut pandangan Bapak bagaimana Pak? Ya itu mirip apa ya, mencintai seseorang sepenuh hati, tapi di malam-malam tertentu berlinang air mata. Ya, apa namanya, situasi itu karena sudah terikat penuh, jadi over attachment, kemelekatannya itu terlalu tinggi. Apalagi yang sifat-sifat yang apa ya, terlalu cemas dengan harga dirinya hancur kan. Jadi dia cemas, hanya ini satu-satunya yang dia bisa bersama. Dengan situasi seperti itu, dia untuk melompat pagar itu juga jadi tidak percaya diri. Sehingga pilihannya adalah menyiksa dirinya menjalani kehidupan semacam itu. Nah, ini perlu di framing ya, kalau bahasa kita ya, di framing. Tapi itu mirip kita membiarkan ikatan yang membuat sesak dada. Itu ada tuh di lagu yang tadi, No More I Love You itu. Itu hard to breathe. Jadi sulit, jadi paru-parunya sulit bernapas, tapi dengan sisa napas yang ada, dia masih tetap bertahan dengan situasi itu kan. Salah ya, harusnya bisa bangkit. Nah, memang ada dua cara untuk menghadapi itu, sekaligus menjawab yang tadi ya. Dua cara. Yang pertama adalah remove yourself from the situation. Sudah keluar gitu. Tapi ini butuh mindset, butuh courage ya, keberanian apa dan segala macam untuk remove yourself from that situation. Keluar, harus keluar. Kita akan keluar. Cuma ada juga change the dynamic of the relationship katanya. Rubah dinamika hubungannya, dirubah.
dengan cara mengekspresikan kepada pasangan, mengkomunikasikan, dan menyepakati hal-hal yang mungkin selama ini dirasa toksik, yang tadi baru disampaikan gitu. Aku sebenarnya, aku tuh begini ya, begini. Tapi harus komitmen dulu di awal kan. Saya tuh begini, tidak bisa begini, tidak bisa begitu. Karena memang pada saat orang membangun hubungan pada saat pertama kali, kebayangnya kan indah-indah dulu ya. Dan yang indah-indahnya itu bukan membutahkan, menghalangi hal-hal yang penting yang seharusnya dibicarakan sejak awal. Sehingga nanti simpulannya tuh, jalani aja dulu deh. Udah ngerasa begini, ini masih di jalan juga, ya jalani aja dulu lagi. Jalani, tapi kitanya udah kena toksik yang dalam gitu. Jadi gitu, jadi yang pertama benar-benar cut, dan itu butuh benar-benar courage, keyakinan. Dan kalau butuh bantuan tentu saja Edu Potensi akan memfasilitasi untuk bagian itu. Oke. Siapa tahu nanti teman-teman yang mengalami hal serupa ini bisa menghubungi Bapak Ari Rahmat nih ya. Untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, itu Pak berarti salah satu caranya itu dengan membangun komunikasi ya dengan pasangan kita. Kalau kita merasa bahwa ya ini harus dipertahankan dan masih bisa dipertahankan gitu. Nah, Pak, saya menemukan lagi kasus yang kedua. Di sini kasusnya orang itu merasa bahwa hanya pasangannya saja yang berkembang, sedangkan dia tidak berkembang. Itu masuk ke toksik, seperti itu. Ya, itu tuh ada, kalau tadi yang sempat saya baca juga, itu ada kompetisi tuh di situ tuh. Ada kompetisi, sayang aku kemarin udah begini loh, ini. Nah, yang satunya merasa tidak senang dengan keberhasilan itu. Kemudian aku udah begini, akhirnya terjadi percakapan yang little things tadi. Nah, itu kalau yang satu sudah dominan dan saya udah begini, dan kitanya tidak, yang satunya udah begini, itu menghukum diri, kemudian ya udah kamu mah bagus, bisa begini. Nah, yang satunya tidak membuat grow pasangannya, ya itu sama, itu toksik juga, benar-benar. Itu juga salah satu yang saya baca. Jadi itu sama dengan ada kompetisi. Sayangnya ya, dalam sebuah hubungan itu, kenapa harus ada kompetisi? Bukannya saling membangun gitu kan? Itu kan yang harapan kita. Saya pernah ada kasus di mana ya? Oh, bukan di ruang klinik di sana, di klinik yang lain. Itu ada salah seorang pejabat negara lah, datang, dia sudah berumur, kemudian dia menyampaikan dia banyak masalah terkait dengan pasangannya. Tetapi yang utamanya ternyata dia menyesali dia sudah menikah lagi dengan istri yang pertamanya meninggal. Dia menikah lagi karena dia pikir dengan menikah lagi ada yang bisa menitipkan diri ke pasangan gitu. Ya, ada saya sebetulnya udah tua, karena gini, anak ada dan segala macam. Ini menikah hanya untuk menitipkan diri aja. Kemudian dijodohkan karena proses perjodohan yang sangat cepat tanpa bagaimana dan merumuskan visi keinginan masing-masing seperti itu, akhirnya si pasangannya ini membuat toksik ke dirinya. Nah, ketika berpasangan dengan dirinya, dia jadi pejabatnya jadi kacau pekerjaannya pada segala macam. Itu artinya dia tidak berkembang kan, gara-gara si pasangannya ini. Jadi bisa jadi menghambat perkembangan, atau menghentikan perkembangan, atau menurunkan perkembangan diri kita sendiri gara-gara hubungan itu gitu. Nah, mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari gitu. Sepengen ya. Jadi kalau masuk ke filsafat, ini sudah filsafat idealisme. Cinta bukan pada fisik, tapi sudah pada spiritualnya gitu. Nah, itu. Nah, cuma sayangnya tadi over attachment juga bahaya nih. Nah, orang yang dikenai toksik itu orang ketergantungan pada pasangannya, walaupun pasangannya itu toksik, meracuni, melukai, menghancurkan gitu ya. Serem. Ketika kita sudah mulai merasa terlalu ketergantungan dengan pasangan kita, itu juga bisa jadi salah satu cirinya. Berarti apa ya, kalau kayak saya highlight yang dari awalnya merasa terlalu nyaman, akhirnya kita bergantung sehingga sosok dia tidak bisa tergantikan gitu. Sehingga biasanya di sana timbul kebiasaan ya Pak ya, bias sebetulnya hal ini harus dihentikan atau tidak gitu, karena kita terlalu berpikir bahwa dia tidak bisa digantikan oleh siapapun gitu. Iya. Dan ini ada kalimat never make yourself feel nothing. Jadi lama-kelamaan kalau toksik itu berlanjut, si orang yang bersangkutan feel nothing.
karena feel nothing, dia hanya bergantung pada orang yang itu saja gitu. Makanya sering-sering bergaul lah. Karena kan ini masuk wilayah belief ya, dan ini kan intensitas relasi yang dibangun cukup lama, kemudian jadi keyakinan, ya terpenjara lah. Ada kisah yang gajah itu bisa melompati, bisa pergi kemana-mana, tapi ketika dia diikat lama, si rantainya walaupun tidak terikat dengan kakinya, dan itu dilepaskan, gajah tetap di lingkungan situ aja. Si gajah itu. Nah, Pak, kalau misalkan kasusnya berubah, kasusnya Misalnya. kita yang secara tidak langsung menjadi racun untuk orang lain. Iya ya. Kalau tadi mah nyalahin terus ya dalam posisi korban. Nah, bagaimana kalau kita menjadi pelaku toksik pemberi racun? Ya, menurut saya kalau tadi hasil bacaannya, orang yang menjadi toksik jarang, mungkin sangat jarang menyadari dirinya toksik. Nah, itu khawatirnya saya juga jangan-jangan merasa baik-baik pas saja, padahal pasangan saya enggak gitu. Tiba-tiba meledak aja, kayaknya kita udah deh, nggak kuat katanya kan. Itu serem banget kan. Ya, nah artinya membangun kesadaran gitu Pak. Betul, artinya si dua belah pihak sebetulnya harus punya kesepakatan untuk minimal kalau komunikasi itu sebetulnya kan terjadi kalau yang satu mendengarkan, yang satu bicara, bukan dua-duanya bicara atau dua-duanya diam. Kalau dua-duanya diam kan masing-masing orang itu bukan, salah satunya bukan senayang yang bisa tahu pikiran gitu kan. Jadi makanya harus bicara. Nah, yang satu lagi harus mendengarkan apa yang diinginkan. Nah, itu harus ada kesepakatan, ada kesepakatan di awal. Kalau misalnya, ya ini dalam konteks hubungan anak remaja lah tadi, ya masih begitu ya. Ya memang kalaupun sifatnya masih main-main dan segala macam, tetap saja harus jangan sampai merusak diri kita. Bahkan pas waktu misalnya lebih jauh menikah, mumpung masih belum pada saat yang suci, perjanjian suci itu terjadi, lebih baik kita banyak bicarakan. Cuma pada prakteknya yang tidak sering sadar, tidak mudah sadar adalah, mohon maaf ini terlalu gender oriented ya perempuan. Ini dari kaum perempuan boleh tulis komen di bawah merasa seperti itu. Yeah, korban dari toksik itu gitu. Kan kalau cowok mah baru akhir-akhir ini ada istilah bucin karena Skinny Indonesian 24 mempublikasikan bucin ya. Tapi dari lagu-lagu dari zaman saya, Annie Lennox itu SD kayaknya saya, Annie Lennox No More I Love You itu, Haley Steinfeld, kemudian Lati, itu ilustrasinya adalah perempuan yang diikat, dikekang, perempuan. Nah, karena apa? Saya mungkin berasumsi terlalu terlibat perasaan sehingga logika-logika kesadaran bahwa oh ini sudah nggak bagus, oh ini udah nggak sehat, oh ini udah ada segala macam, itu terlingkupi, tertutup aja. Jadi menjalani aja terus. Nah makanya kadang-kadang perempuan jangan membanggakan bahwa aku emosional, jangan, logika tetap dipakai. Nah itu yang harus jadi kebutuhan kita ya. Iya, benar. Nah jadi harus ada kerjasama dua pihak, saling bicara. Jodoh itu katanya karena banyak kesamaan gitu ya. Bukan karena sok-sok aku kan beda sama kamu, nanti kita saling melengkapi. No. Ya mungkin bisa saling melengkapi dalam satu sisi, tapi di sisi yang lain kita harus banyak kesamaan. Kesamaan dalam pengertian pada hal kecil misalnya. Kita tertawa pada sesuatu yang menurut kita lucu dan kemudian kita saling memberi kode. Tuh lihat tuh, lucu ya. Kita sama-sama saling memahami. Itu penting loh. Makanya sejak zaman dulu kan orang tua kita suka bilang, mana Neng, carogetnya mana suami ini, oh pantesan jodoh karena mirip, dari sisi juga mirip. Bayangkan kan kalau pembicaraan sebuah pasangan ya, satu orang bicaranya tentang apa, satu orang bicaranya apa, kan nggak ada kesamaan. Sayang aku mau nonton Persib, oh tapi aku Persija, gimana dong? Ya udah. Itu
jadi malah berantem karena hal-hal kecil yang tadi ciri di awal ya. Iya, itu serem Banyak juga. perbedaan. Benar. Ya gitulah. Tapi ini menarik ya, kenapa ya ilustrasi Lati, coba deh dari perspektif perempuan. Nah, iya sih Pak, saya juga Kenapa ya? udah lihat videonya. Karena kalau yang saya lihat ya dalam sebuah hubungan ya biasanya, nah contohnya aja kalau misalnya kita lihat contoh kasus yang banyak terjadi di kita gitu ya, kekerasan Pak di dalam rumah tangga gitu ya, KDRT itu kan kebanyakan korbannya perempuan, itu kebanyakan gitu ya mayoritas. Karena mungkin satu gitu, perempuan kalau secara fisik ya lemah gitu ya daripada laki-laki. Lalu mungkin kedua, ketegasan juga berpengaruh nggak sih Pak? Kalau perempuan biasanya kan banyak pertimbangan gitu. Untuk memutuskan hubungan atau melanjutkan hubungan itu banyak pertimbangan gitu. Oh iya. Karena tanggung jawab kepada dirinya, kepada anaknya, atau bahkan kepada keluarganya gitu. Karena tidak ada ketegasan itu yang akhirnya mungkin kita menempatkan diri kita menjadi seorang korban. Dan kadang-kadang membiarkan dirinya menjadi korban dalam waktu yang lama, gitu ya. Makanya di sini butuh asertif sih. Ketika ada kesadaran, oh ini sudah tidak baik, apa dan segala macam, tegas saja menyampaikan gitu. Walaupun tentu saja ini butuh, sekali lagi butuh logika yang dominan dibandingkan perasaan. Takut ini, takut perasaan kalau sudah terlalu dominan untuk membicarakan hal-hal yang logis, bisa bahaya kan. Nah, oleh karena itu sikap asertif, tegas, mengatakan no when you are not into it gitu. Katakan tidak pada korupsi, bukan ya. Katakan tidak ketika kamu memang benar-benar tidak gitu. Pertimbangan perempuan begini ya, sebetulnya itu tergantung dua-duanya ya. Pertama, dari perempuannya tadi terlalu dominan perasaan. Yang kedua, dari laki-lakinya juga, dia tidak sensitif. Makanya bagus tuh yang laki-laki sensitif itu bagus juga. Perlu sensitivitas. Kenapa disebut gentleman? Gentleman. Gentle kan lembut. Kalau orang yang lembut itu berarti sensitif. Sensitif, dia memahami apa, dia perasa, dia mengerti, kemudian memperlakukan. Di situ ada kan di konsepnya itu toxic itu ada ignorance, ada pengabaian. Tapi enggak, ini harus yang sehat itu yang pemahami itu yang cowoknya itu penuh perhatian gitu pada hal-hal kecil. Makanya dia gentleman. Semoga gentleman pasangan saya ya. Oke, amin Pak. Nah Pak, ada juga nih Pak, kasusnya seperti ini ya. Ini sih yang sudah berumah tangga. Jadi ada seorang perempuan yang akhirnya memilih untuk dimadu gitu oleh suaminya. Karena itu menjadi keputusan suaminya gitu, dan dia tidak bisa memutuskan hubungan gitu, walaupun dia merasa diperlakukan tidak adil gitu, tidak mendapat haknya, tapi karena dia merasa bahwa saya udah punya anak, kemudian juga saya tidak mungkin gitu membuat keluarga saya sedih dengan perceraian gitu, dan nanti siapa yang akan membiayai anak-anak saya gitu kan, biasanya itu yang menjadi pertimbangan kenapa akhirnya kita tidak memilih berpisah dari pasangan kita, padahal jelas itu merusak diri kita gitu, yang tadi yang Bapak bilang kalau sudah mulai merusak gitu. Nah itu. Nah, untuk di akhir nih Pak, saya pengen berkaitan dengan kasus itu, Bapak memberikan semangat gitu ya kepada pemirsa kita yang mungkin menjadi korban ataupun menjauhi dari hubungan toksik itu, untuk berhenti dari toksik itu alasannya kenapa kita harus berhenti dari hubungan yang toksik? Ya, yang pertama love yourself, cintai diri sendiri dulu. Nah makanya cintai diri, hargai diri sendiri, hargai diri dulu sebelum kita mau orang lain gimana dan segala macam. Kalau sudah menghargai diri kan bisa mengekspresikan. Saya aku sebenarnya nggak suka kayak begini. Kemudian aku pengen kita bicara untuk masa depan kita apa dan segala macam. Aku nggak pengen gini disampaikan asertif gitu ya. Dan kenapa harus menyayangi diri bukan berarti narsistik, bukan. Tetapi ini adalah kekuatan dasar supaya kita bisa menunjukkan diri kita kepada pasangan kita bahwa kita eksis juga. Kita bersama-sama harus berkembang gitu, tumbuh berkembang bersama, nah gitu, menua bersama lah. Harapannya kan menua bersama, dan dalam perspektif transenden menua bersama sampai kita meninggal dan kita dipertemukan di life after death lah begitu kurang lebih. Nah makanya ini harapannya saya bagi yang pertama ya, bagi yang sedang mengalami toxic relationship ini, coba take a moment for yourself, ambil satu momen untuk diri sendiri, lakukan introspeksi yang mendalam,
kalau mau yang tadi saya sampaikan itu ada sekitar 11 atau 12 checklist apakah Anda dalam situasi toxic relationship atau tidak. Kalau misalnya sampai 12 atau semuanya ke checklist atau misalnya 70% ke checklist, bahkan 50% atau 25% itu sebagai warning bagaimana diri kita supaya berdiri tegak menyampaikan keinginan kita, harapan kita pada hubungan yang sedang terjalin. Itu yang pertama bagi yang sedang ini stand up gitu, stand up tegak gitu, sampaikan. Yang kedua, kalau memang belum menikah ya dunia ini tidak selebar daun kelor. Daun kelor itu kecil, tidak selebar gini, jadi luas lah. Dan itu kan perlu keyakinan yang tinggi, apalagi untuk laki-laki mungkin mudah ya, tapi untuk perempuan juga mudah, tenang. Kalaupun populasi perempuan lebih banyak daripada laki-laki, tenang. Mudah-mudahan dengan berperilaku baik, karena yang baik tentu akan ditemui oleh orang yang baik, begitu. Nah, itu untuk yang pertama. Yang kedua, untuk yang mungkin sekarang sudah menikah pada segala macam, ya perceraian itu adalah salah satu yang sangat dibenci kan. Nah, kita harus bisa flashback, menarik mundur pada saat kita merancang pernikahan misalnya, pada saat kita berhubungan apa dan segala macam, menikmati spend time together yang kita sebelum jadi toxic, itu harus di-recall ulang, harus di-recall dan disegarkan. Jadi kalau komputer itu harus ada refresh, di-refresh lagi, di-refresh. Jadi harus doing something new supaya tidak jenuh. Kalau sudah jenuh kan resikonya salah satunya bisa mencari aktivitas sendiri, dominan, akhirnya gitu lagi, toksik lagi, dan seterusnya. Nah, berikutnya nih, bagi yang ingin melangsungkan ke jenjang lebih serius dan sekarang belum toksik, atau jangan sampai, mulai dari sekarang biasakan untuk bercerita tentang masa depan. Cerita tentang masa depan. Intinya kita harus mampu berkomunikasi dari awal, bukan membuat, ya itu kalau profesional melibatkan ahli hukum membuat perjanjian pernikahan ya. Tapi minimal kita ada komitmen, ada visi misi yang dikembangkan bersama untuk nanti ke depan seperti apa, berkeluarga dan seterusnya. Jadi hindari toksik, sedikit pun jangan sampai jadi pelaku yang memberikan racun, dan jangan mau diracuni. Nah, itu dia ya Pak ya. Jadi toxic relation. nah itu ya Pak, kalau yang saya highlight gitu dari pembicaraan ini gitu ya, banyak yang memang kaum muda sekarang terutama gitu yang hadir dan tenggelam dalam toxic relationship ini gitu. Tapi harapannya dengan apa yang Bapak sampaikan ini, kita bisa sama-sama tahu nih, kita ini posisinya sedang dalam kondisi itu atau baik-baik saja, kemudian sebagai pelakukah atau mungkin sebagai korban, dan bagaimana sebetulnya kita menghindari hal itu gitu ya Pak ya. Ini Pak nggak kerasa ternyata sudah 1 jam gitu, jadi channel kita harus diakhiri di sini gitu. Nah harapannya nanti apa ini waktunya Thea menyebut 5, 4, 3, 2, 1 close the door? Ya waktunya seperti itu. Nah oke, teman-teman, ini penjelasan dari Pak Ari saya rasa sangat bermanfaat khususnya bagi saya sendiri gitu, dan saya yakin itu juga akan memberi manfaat kepada teman-teman. Silahkan sampaikan komentar Anda di bawah sini gitu. Jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe dan like Iya. channel terakhir ya. Kita kalau dalam teknis kita bisa mengandalkan diri sendiri, kemudian bagaimana cara berkomunikasi yang tadi tips yang saya sampaikan. Tapi kita juga tidak boleh terlalu meyakini diri sendiri bahwa semua yang menentukan adalah diri sendiri, tapi libatkan Tuhan di situ, berdoa juga semoga diberikan pasangan, kemudian pasangan tersebut tidak menjadi toksik dalam kehidupan pribadi kita, gitu ya. Jangan lupa berdoa, libatkan Tuhan di dalam membangun hubungan. Itu paling tambahannya. Salah satu hal yang terpenting ya Pak ya. Jadi sebenarnya karena hubungan itu bukan hanya kuasa kita saja. Ya, kalau merasa terlalu berat, saya dan tim di Edupotensia siap menampung dan siap mudah-mudahan bisa membantu ya. Ya, terima kasih Pak Ari atas waktunya. Nah, ya, sama-sama nih. Di closing kita virtual photoshoot dulu ya Pak ya. Oh ya, boleh. Oke. Gayanya mau seperti apa dulu ini? Tersenyum. Apa ya, toksik itu gimana ya? Kalau toksik itu begini dan tengkorak ya. Ya
Iya, biasanya seperti ini. Tapi ini Aduh, tangan saya iya. dikit, satu lagi gimana nih? Gimana sob? Masa kita mau kampanyekan toksik begini? Aduh, saya seperti ini saja. Bapak yang Oh seperti iya, ini. iya, iya, iya. Oke, oke. Satu. Not Oke, toxic. 1, 2. Oke. Terima kasih Bapak Arya. Udah, ya, 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 ya. Sampai jumpa Sukses di buat semuanya. The Potential Channel berikutnya. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.